Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Inter Milan kembali menunjukkan superioritasnya di pentas Eropa. La Bene Amata tampil luar biasa dengan mencatat kemenangan ketiga beruntun tanpa kebobolan. Usai melumat Union Saint-Gilloise dalam lanjutan laga ketiga Liga Champions di Lotto Stadium dengan skor 4-0 yang berlangsung pada Rabu 22 Oktober 2025 dini hari. Dalam laga tersebut, Inter menurunkan Lautaro Martinez dan Pio Esposito sebagai andalan di lini serang, dengan Davide Fratesi dan Piotr Zielinski menopang di lini tengah. Union Saint-Gilloise sempat memberi tekanan di awal laga yang memaksa Yann Sommer melakukan sejumlah penyelamatan. Namun penderitaan Inter hanya berlangsung selama 5 menit saja. Tim asuhan Cifu justru tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang yang mereka ciptakan. Lautaro menjadi bintang utama dalam pertandingan tersebut. Ia berhasil menepis bola yang mengarah ke gawang Sommer. Pada menit ke-16, Inter mendapatkan peluang lewat Pio Esposito, namun peluang tersebut belum berhasil dikonversi menjadi gol. Inter baru bisa memecah kebuntuan di menit ke-41 lewat aksi Denzel Dumfries memanfaatkan bola liar di depan gawang yang berasal dari sepak pojok Hakan Çalhanoğlu. Bek sayap asal Belanda itu melepas tendangan keras jarak dekat yang tak mampu dibendung oleh kiper Kjell Serpen. Momentum positif itu langsung berlanjut. Di masa injury time babak pertama, Lautaro Martinez berhasil menggandakan skor lewat tembakan akurat setelah menerima umpan matang dari Pio Esposito. Berawal dari skema serangan balik cepat yang dilancarkan Dumfries, lalu mengirimkan umpan silang kepada Esposito, kemudian diteruskan kepada Lautaro, yang berhasil menggandakan keunggulan dengan tendangan melengkung ke tiang jauh. Tambahan gol tersebut membuat Lautaro kini telah mengoleksi 3 gol di ajang Liga Champions musim ini, menegaskan statusnya sebagai tumpuan utama di lini depan Inter. Memasuki babak kedua, Inter semakin tak terbendung. VAR menjadi sorotan setelah Kevin McAllister kedapatan melakukan handball di kotak terlarang. Hakan Çalhanoğlu yang melaju sebagai eksekutor sukses menuntaskan tugasnya dengan berhasil mengecoh kiper lawan dan membawa Inter unggul 3-0. Setelah unggul 3-0, Cifu memanfaatkan situasi ini untuk merotasi pemain, yaitu dengan mengganti Lautaro, Bastoni, dan Çalhanoğlu, yang digantikan oleh Boni, Di Marco, dan Sušić. Pio Esposito sempat gagal memanfaatkan beberapa peluang emas, tapi striker muda itu menebusnya beberapa menit kemudian. Menyambut umpan dari Juan Boni, Esposito dengan cepat menyambar bola untuk memastikan kemenangan telak 4-0. Hasil ini memperpanjang rekor sempurna Inter Milan menjadi 3 kemenangan dari 3 laga tanpa kebobolan sekalipun, dan mencatatkan kemenangan ke-7 berturut-turut di semua kompetisi. Selain itu, Nerazzurri mempertahankan rekor sempurna mereka di Liga Champions di bawah asuhan Christian Cifu. Dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan, mereka telah menyiapkan dasar untuk kualifikasi otomatis ke babak 16 besar. Meski menang dengan skor meyakinkan, Dumfries mengaku bahwa laga itu tidak semudah yang terlihat. Inter harus menunggu hingga akhir babak pertama untuk mencetak gol pembuka. Namun, setelah gol pembuka Dumfries, segalanya berjalan lancar bagi tim Cifu. Denzel Dumfries berbicara kepada Sky Sport melalui FC Internews, bek sayap asal Belanda itu memuji perkembangan tim di bawah asuhan Christian Cifu. Kemenangan yang sangat penting, kata Dumfries. Di awal situasinya sulit, tapi kemudian kami mengubah sikap kami. Kami bermain baik sebagai tim dan kami senang dengan kemenangan ini. Selain itu, Dumfries menenangkan para penggemar tentang kemungkinan cedera setelah terlihat menggunakan kantong es di kakinya. Ya, semuanya baik-baik saja, katanya. Itu hanya tindakan pencegahan. Masih banyak pertandingan di depan. Kemudian ia memuji perbaikan tim setelah 2 kekalahan beruntun di Serie A pada awal September. Bahkan di awal kami bermain dengan baik, tapi kami tidak beruntung dalam pertandingan yang kami kalahkan melawan Udinese dan Juve. Kami mulai lagi dengan baik. Inilah jalur yang benar.
Kami harus terus melaju. Akhirnya, ia memuji Cifu karena telah memberikan percaya diri kepada skuad. Ya, saya setuju. Dia adalah pelatih yang banyak berbicara dengan para pemain. Dia kuat. Saya senang dengan kepercayaan yang ia berikan kepadaku. Tutup Dumfries. Kemenangan malam ini sangat mengesankan karena Inter mencetak 4 gol dalam pertandingan tandangan Liga Champions. Piotr Zielinski akan menghadapi mantan timnya Napoli pada akhir pekan ini, saat Inter Milan berhadapan dengan rival sengit mereka dalam perebutan Scudetto di Stadion Maradona. Zielinski kembali masuk ke starting line-up Inter dalam kemenangan telak 4-0 di Liga Champions melawan Union Saint-Gilloise dini hari tadi, menggantikan Henrikh Mkhitaryan di lini tengah, dan tampil cukup baik. Meskipun gagal mencetak gol atau memberikan assist, pemain berusia 31 tahun ini menunjukkan kelasnya dalam permainan membangun serangan. Zielinski mengharapkan pertandingan antara Napoli versus Inter Milan akan menjadi pertandingan spesial baginya. Berbicara kepada Inter TV melalui FC Internews, gelandang Polandia itu mengakui bahwa ia sangat menantikan kembalinya ke markas lamanya. Selalu menyenangkan untuk menunjukkan kekuatan dan kualitas kami, katanya. Kami sedikit mengalami kesulitan di awal, tapi kami tahu bahwa mereka adalah tim hebat, juara Belgia. Kami tahu ada waktu untuk memperbaiki keadaan dan kami melakukannya. Anda bisa melihatnya dari skor 4-0 dan yang paling penting, sekali lagi, kami tidak kebobolan gol. Sementara itu Inter tidak boleh berpuas diri saat mereka bertandang ke Napoli Sabtu mendatang. Berbeda dengan Nerazzurri, tim Antonio Conte mengalami kekalahan memalukan 6-2 dari PSV Eindhoven malam ini. Akibatnya Inter mungkin memiliki keunggulan psikologis menjelang laga pekan ini. Namun Zielinski tahu lebih baik untuk tidak meremehkan Partenopai. Kami semua tahu ini adalah pertandingan spesial, katanya. Saya pernah bermain di sana dan itu luar biasa. Mereka adalah juara bertahan, tapi kami akan mencoba untuk menang karena kami butuh poin, ungkapnya.